saya mau tanya dengan Bapak Ibu. Dunia ini tempat tinggal atau tidak? Dunia ini tempat tinggal atau tidak? Tidak. Dunia ini tempat meninggal. Jadi tolong dicatat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Itulah kenapa Nabi mengatakan kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau hidup di atas dunia ini seperti orang yang sedang pergi merantau. Bagaimana orang merantau itu? Saya ngasih contoh sederhana Bapak Ibu. Merantaulah ke Riau ini dua orang Jawa. Anggap saja namanya Paimin dan Paijo. Orang Jawa itu kan buat namanya mudah. Kalau ada Tukimen pasti ada Tukio. Paling keren nama orang Jawa itu siapa? Bejo. Merantaulah dari Pulau Jawa ke Riau, Paimin dan Paijo. Paimin Bapak Ibu, begitu sampai di Riau, dia ingat betul dengan kata pepatah, setinggi-tingginya bangau terbang, pasti balik ke kubangan juga. Sejauh-jauhnya orang merantau pasti ingin pulang kampung. Maka Paimin karena ingat di Riau ini adalah negeri perantauan, dia pun bekerja keras. Siang malam Bapak Ibu, tak pernah lelah. Alhasil 20 tahun setelah tinggal di Riau, Paimin sukses Pak. Dunianya punya sawit lebih kurang 100 hektar. Itu kan contoh Bu. Mau saya bikin 1000 suka-suka saya. Sukses. Berbeda dengan kawannya Paijo. Sampai di Riau dia lupa ini negeri perantauan. Tak ada semangatnya. Pemalas. Kerjanya menghitung bintang di langit. Bicaranya andai kata jikalau umpama. Bapak Ibu, apa yang terjadi? 20 tahun merantau gak ada punya apa-apa. Jangankan kebun sawit, rumahnya saja RS3. Rumah sekali sapu selesai. Saking miskin. Nah Bapak Ibu, setelah 20 tahun merantau ini, Paimin rindu dengan kampung halamannya. Paijo rindu dengan kampung halamannya. Wajib pulang karena rindunya sudah di puncak. Maka pulanglah mereka. Paimin Pak, karena dia sukses, dia tidak mau pulang naik pesawat. Dia sengaja datang ke PT Agung beli Toyota Fortuner seri terbaru untuk dibawa pulang kampung. Sementara istrinya, namanya orang kaya, dibawa ke salon di Medikul, dicakar, dicukur. Ya Bu, kan alis itu menentukan pangkat suami kan. Waktu Prada alisnya masih asli, naik perwira alismu cukur dikit, ya. Naik kolonel halus, naik bintang nggak ada halis. Bu, nggak boleh, ya Bu, nggak boleh. Ada 4 yang nggak boleh bagi perempuan. 1, mindah-mindahkan alis. Ya. Ini bapak loh yang ditanya di neraka nanti Pak. Ya. Bapak mau masuk surga nggak jadi. Sini. Mau mana surga? Ini siapa? Istri saya. Kau tak bisa masuk surga. Kenapa? Kau lihat alisnya miring, kau biarkan saja. Kita ini kan boleh kolonel, Pak, boleh mayor, boleh jenderal, tapi istri kita jenderal bintang 5 kan? Begitu alisnya merek, kita tengok gitu. Apa tengok? Nah, habis main. Ya Bu, pindah-pindah alis tak boleh. Yang kedua, mindah-mindah gigi. Jadi kalau pakai behel cukup untuk menguatkan. Jangan untuk merubah posisi yang dulunya striker ibu tarik dari kiper. Ini serius Pak. Nggak boleh. Nah,
Yang ketiga, yang tak boleh menghitamkan rambut. Memerahkan boleh, Ustaz, boleh. Menghijaukan boleh, asal suami senang. Yang tak boleh Dan yang keempat, yang tak boleh bagi perempuan itu bikin tai lalat palsu. Nah, jelas. Jadi walaupun apapun pangkat suami, biarlah tetap ori. Ini Paimin, Pak, namanya juga orang kaya baru, nggak peduli, dibawa istri ke salon, dicakar, dicukur untuk pulang. Berbeda dengan Paijo, Pak. Kerinduannya dengan kampung halaman juga sudah luar biasa. Sementara uang tak punya, harus pulang kampung juga, naik pesawat nggak ada tiket. Jadi ngapain Paijo? Terpaksalah, Pak, antri di Simpang Harapan Raya, nunggu bus Handoyo non Asir. Dia pula istrinya, Bu, jilbab kuning, baju merah, rok hitam. Orang nggak punya, ya toh. Yang bisa matching itu kan yang punya. Isi Paijo betul, Pak. Jilbab kuning, baju merah, rok hitam, Pak. Ya udah kayak mana aja. Pulang kampung. Kamelah Handoyo itu pun duduk bangku serap. Saking susah. Nah, berangkat, ternyata kampung Paimin dan Paijo ini sama, Pak. Tetanggaan, nyampenya pun sama. Pertanyaan saya, ketika Paimin dan Paijo nyampe di kampung, siapa yang dihormati orang, Pak? Paimin atau Paijo? Siapa yang ditegur orang, Paimin atau Paijo? Kenapa? Kaya. Paimin akan disambut, apa kabar Pak De Paimin? Aduh, wong sugih, kan begitu, Pak. Sementara Paijo, jangankan orang kampungnya, lalar nggak komen, Pak. Jelas. Itulah kenapa kata Nabi, jadilah engkau sebagai perantau di dunia ini. Kenapa? Kita semua bakal pulang. Mana kampung kita? RT Liang Lahat, Kelurahan Balikpapan, Provinsi Sukabumi, alias Kubu. Ya kemana? Kita ini bakal pulang ke sana, Pak. Di mana pulang ke sana kita harus seperti Paimin, harus kaya. Kaya apa, Ustaz? Kaya amal soleh. Kaya amal soleh. Jadi tentara ini cuman mainan. Supaya kita nggak bosan nunggu keberangkatan pulang kampung dikasih mainan. Nih kau jadi tentara. Jurnalis ini mainanmu jadi ustadz. Alek ini mainanmu jadi pebisnis. Jadi semua pekerjaan kita ini mainan. Mainan untuk apa? Supaya tidak bosan menunggu nomor panggilan. Cuman celaka 12, Pak. Banyak kita terlena dengan mainan, lupa jalan pulang. Akhirnya jadi Paijo, Pak, nggak jadi Paimin. Paham? Nah, saya kok nggak paham itu nggak puas, Pak. Ya. Nanti di mobil pasti dia pikir-pikir, paham nggak orang ceramah saya? Betul. Ya. Karena bagi saya ini suatu hal yang paling penting. Nah, jadi kita pulang mesti kaya dengan apa? Dan dari sekian banyak amal itu, ada 3 amal yang luar biasa yang Allah tulis di surat Fatir, surat 35 ayat 29-30. Jadi nanti kalau jadi tes Qur'annya Pak Komandan, tidak usah ayat-ayat lain, ini saja sambil dihafal. Saya minta Bapak Ibu dapat hafallah ayat ini. Surat Fatir, surat 2 ayat surat 35 ayat 29-30. Ini saja Bapak Ibu lakukan dalam hidup, aman kehidupan kita. Dunia sukses, mati masuk pasti. Apa kata Allah dalam ayat ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina
Innalladzina yasluna kitaballah wa aqamas sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yasluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang terus menerus. Kalau komandan tadi katakan habis maghrib, silakan. Habis subuh silakan. Yang penting terus menerus membaca Al-Quran. Kemudian wa aqamus shalah, dia dirikan salat, wa mimma razaqnahum, dan dari rezeki mereka infakkan, sirra wa alaniyah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka telah melakukan bisnis yang tidak ada rugi-ruginya. Jadi inilah bisnis yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah kita sibuk dengan mainan kita, nggak usah mikir yang lain-lain. Nah, kita lihat ternyata yang pertama sekali kata Allah, baca Al-Quran. Nah, Pak, kenapa Al-Quran itu kok nomor satu, Pak Ustaz? Pak, tidak ada kitab di atas dunia ini yang pakai acara nuzul. Ada nggak? Nuzul Injil pernah? Ada nggak? Nuzul Taurat pernah nggak? Nuzul Zabur, nuzul Mushaf, kan nggak pernah. Padahal kitab Samawi kan banyak. Ada namanya Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, ada namanya Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada namanya Taurat yang diturunkan kepada Musa, ada namanya Mushaf yang diturunkan kepada Ibrahim yang kita baca setiap sholat tarawih di rakaat witir terakhir, Suhufi Ibrahim. Semuanya ada, tapi nggak ada ajaran nuzul. Kenapa, Pak? Karena Injil itu diturunkan Allah kepada Isa sekaligus. Nih, Isa Injil. Diturunkan Zabur, ini Daud sekaligus. Ini Musa Taurat sekaligus. Tetapi Al-Quran, kenapa ada nuzulul Quran? Karena turunnya tidak sekali. Yang pertama, dia turun dari Allah, diletakkan di sebuah tempat namanya Lauhul Mahfuz. Kapan peristiwa itu? Tidak ada sejarah. Lalu dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, lengkap dari suratul Fatihah sampai ke surat An-Nas. Apa itu Baitul Izzah? Langit dunia. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah yang disebut Lailatul Qadar. Nah, lalu dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi ini selama 23 tahun. Pak, Nabi usianya berapa? 63. Jadi nabinya usia 40. Berarti 23 tahun itulah lama turunnya Al-Quran ini. Nah, sehingga datang orang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, itu Al-Quran ada 3 surat mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lalu ada lagi inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Quran itu turun pada malam mubarakah. Lalu ada lagi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Quran itu turun di bulan Ramadan. Sementara kami tahu Al-Quran itu ada turun di bulan Rajab, ada turun di bulan Syawal, ada turun di bulan Muharram, tidak di bulan Ramadan. Apa maknanya ini? Kata Ibnu Abbas, Quran yang turun di bulan Ramadan itu Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itulah dia yang disebut dengan bulan Ramadan, itu yang disebut
dengan Lailatul Qadar, itu yang disebut dengan Lailatul Mubarakah. Kapan terjadinya? Malam 24 Ramadan. Di Indonesia kapan peringatan nuzul Quran? Kok bisa 17? Bingung nggak? Halo, bingung nggak? Bingung kan? Pasti bingung. Makanya kita buat acara supaya tak bingung. Jelas? Jadi Quran yang turun yang disebut dengan Lailatul Qadar, apa tadi? Quran yang turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, lengkap dari suratul Fatihah sampai kepada suratul An-Nas. Sedangkan 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur yang diawali dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dia. Paham Pak? Paham sudah ya? Udah paham pulang kita lagi. Kan kita mencari pemahaman saja. Nah, ibu bapak ibu tadi, itulah kenapa Al-Quran ini menjadi bacaan yang amat luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Nabi, apa kata Nabi? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man ta'allama al-Quran wa 'allamu, adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kita bisa bayangkan Pak, malam yang paling baik, paling mulia itu malam apa Pak? Lailatul Qadar. Malam Jumat apa? Malam Jumat puasa. Malam Lailatul Qadar. Kalau otak bapak-bapak ya. Kok tahunya malam Jumat? Malam yang terbaik itu malam Lailatul. Bagaimana terbaiknya? Khairun min alfi syahrin. Lebih hebat dari 1000 bulan. Ditambah umur kita 83 tahun. Begitu hebatnya. Kenapa kok bisa hebat ya? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Nabi yang paling baik itu, yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia? Karena dia yang menerima Al-Quran. Malaikat yang terbaik adalah malaikat Jibril. Kenapa Jibril malaikat terbaik? Karena dia yang mengantarkan Al-Quran. Tanah yang terbaik di dunia, Haramain, Makkah, Madinah. Kenapa Makkah, Madinah itu terbaik? Karena di dua tanah itu diturunkan Kan nggak pernah Quran turun di Pekanbaru Pak? Ada tidak? Di Yaman aja nggak ada. Di Mesir aja nggak ada. Quran itu cuma turun di Makkah, namanya ayat-ayat Makkiyah. Kemudian turun di Madinah, namanya ayat-ayat Madinah. Menjadi yang terbaik. Nah, artinya apa? Kalau malam bisa menjadi terbaik, Nabi Muhammad menjadi terbaik, Jibril menjadi terbaik, maka ketika Bapak Ibu ingin menjadi terbaik, jalan satu-satunya adalah bacalah Al-Quran. Itu maksudnya Pak. Paham? Jadi orang kalau tidak baca Quran, Pak, tidak ada baiknya. Tapi Pak Ustaz, tapi apa? Saya tidak lancar Pak Ustaz. Ya Allah, ini Quran. Ada bapak membaca seperti Qori tadi. Innal ladzina yasluna kitab Allah. Itu pahalanya cuma satu. Man qara al-Quran wa huwa mahir, dia mendapatkan satu pahala. Cuman kelebihannya di akhirat diiringi malaikat. Ada bapak membaca, aduh mah, ternyata Quran ini yang amal paling hebat. Bapak mulai baca, nanti malam baru mulai Pak, seumur hidup baru nanti malam mulai. Begitu dibuka bapak menangis, bukan terharu, bingung mau tulisannya. Oh baik, Quran zaman sekarang ini. Tengoknya istrinya, ada istri yang berdua. Tengok anak nggak ada, mulai nangis. Bisa ingat betul waktu kecil.
Zali. Menggigil keringat. Cuma dapat satu ayat itu pahalanya 2. Ditanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa orang yang mahir pahalanya 1, yang terbata-bata kok 2? Apa jawab Rasul? Yang terbata-bata itu kenapa 2? Dia dapat pahala membaca dan belajar di Quran. Jelas ibu itu. Jadi ibu jangan ngaji dengan tidak ngaji dengan alasan suara tak enak, rugi. Walaupun suara ibu nyebelin. Nah kata suamimu, kau ngaji atau nangis? Biarin, ngaji terus. Karena apa yang dikatakan Pak Komandan tadi, nampak rumah bersinar, ini bukan kata komandan, ini kata Rasul. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Jangan malu. Nah, apa yang kami dapatkan Pak Ustaz selain amal terbaik? Pak, ada orang yang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak bisa menandingi pahala orang baca Quran. Zikir yang terbaik itu baca. Karena kata Nabi, di hari lain 1 huruf itu 10. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif lam mim 3 huruf berarti 30. Di Ramadan 1 huruf 100.000. Kau baca Nun Shadaqallahul Azim 100.000. Begitu Quran di Ramadan, begitu. Di luar Ramadan 10, tapi dalam Ramadan 100.000. Ayo coba lihat, pahala apa yang bisa menandingi seperti itu? Makanya ketika orang tak mau baca Quran, berarti dia telah kehilangan pahala paling baik di atas dunia ini. Baca Quran. Ya, ini terutama yang muda-muda. Walaupun kawan cemeh-cemeh lah. Ini kan tidak enaknya kita pagi di pos ngaji. Datang kawan, cemeh kawan aja tumbang. Kawanmu tak bisa menolongmu di akhirat, karena di akhirat tak berlaku orang dalam. Yang bisa di akhirat itu orang dalamnya siapa? Al-Qur'an. Karena dia kata Nabi, ya'ti qira'atul Quran yaumal qiyamah ini ashabi wasafi'an. Dia akan datang di hari kiamat menjadi backingmu dan memberi syafaat kepadamu. 3. Orang yang baca Quran itu, yang pertama dapat yasfa, yang kedua dapat yanfa, yang ketiga dapat yarfa. Yasfa, yanfa, yarfa. Apa? Yasfa, yanfa, yarfa. Yasfa mendapat syafaat. Jadi ketika kita nanti dikubur mau dihajar sama malaikat, Al-Quran datang. Stop! Kau tak boleh menghajarnya. Loh, kata malaikat, kau siapa? Akulah Al-Quran yang dulu selalu dibacanya, yang dulu selalu dipegangnya, yang dulu selalu ditatapnya. Makanya saya nggak setuju orang ngaji pakai HP zaman sekarang ini. Ya, musab banyak, hari Jumat malah ngaji pakai HP. Memang pahalanya sama Pak, tapi pasti ada kelebihan musab. Karena kalau ngaji pakai HP, Bapak tak matikan datanya. Maka ketika Bapak sedang ngaji, langsung keluar Pak iklan TikTok janda Medan yang itu viral itu. Saya janda dari Medan umur 33 tahun, tidak punya anak, ingin cari suami, tidak bekerja, enggak lah, yang penting penyayang. Tekanlah tanda panah di sana. Kemudian yanfa itu apa? Bermanfaat. Masya Allah. Manfaatnya apa Ustaz? Quran ini kan dengan bahasa Arab, kita nggak ngerti. Datanglah seorang anak melihat kakeknya hobi ngaji. Ini kakekku kok ngaji terus. Ini dia datang. Kakek sering baca Quran. Iya cuy. Kakek pandai bahasa Arab? Enggak. Ini Quran kan bahasa Arab.
Untuk apa kakek baca? Mubazir. Ini cucu cerdas. Kakeknya bingung. Gimana jawabnya? Dapat ide. Pagi-pagi dia panggil ke cucunya, sini saya. Dibawa ke keranjang sampah Bapak Ibu. Keranjang sampah tahu? Yang di 76.000 ada itu, yang plastik itu. Terbayang? Kan sok-sok lah ibu nggak main. Kita ini kan gaya, nggak banyak baju second kan beli juga. Apa dia bilang? Tolong kakek ambilkan air dengan keranjang ini. Siap ya? Dia pun pergi ke sungai Pak. Diambilnya, dibawa ke kakeknya. Apa yang terjadi? Sampai dekat kakeknya air itu habis. Kata kakeknya, kau kurang kencang sih. Dia lari lagi. Berulang-ulang kejadian. Sampai cucunya lelah menyerah. Udah kayak ampun. Mubazir kerja saya kayak air nggak terbawa. Kakeknya senyum. Kau bilang tak mubazir? Iya. Sekarang coba kau lihat keranjang itu. Sama nggak dengan awalnya kau ambil? Enggak kayak. Apa bedanya? Tadi sebelum saya bawa, ini keranjang kotor. Sekarang bersih. Kau tahu nggak? Air memang tak kau dapatkan, tapi keranjang jadi. Karena selalu kau masukkan ke sungai itu, air nggak dapat, keranjang bersih. Itulah Al-Quran. Kau tak mengerti artinya, tapi otomatis hatimu akan bersih. Itu tadi ayatnya. Wa nazilu minal Qur'an ma huwa shifa. Al-Quran itu kami turunkan obat penyakit dalam. Apa penyakit manusia dalam hati yang paling besar, Pak? Dengki. Akhirnya putus silatur. Kenapa dengki itu kok dosa besar? Orang yang dengki berarti tak percaya dengan rukun iman yang ke-6. Apa rukun iman yang ke-6? Qadar dan qadir. Qadar dan. Berarti kalau bapak ibu dengki sama kawan, kok bisa jadi komandan beliau? Itu pertanyaan masuk samo. Berarti bapak ibu tak percaya dengan takdir. Hidup ini Pak, bukan maunya kita tapi maunya Allah. Saya ngasih contoh di Pekanbaru sederhana. Di pemilu semalam itu yang menang untuk Riau 2 DPR RI Pak Yurisman. Pak Yurisman yang sekarang jabatannya Ketua DPRD Provinsi. Menang. Tahu Bapak Ibu siapa yang dikalahkannya itu? Idris Lena. Idris Lena itu uangnya begoni-goni Pak. 3 periode sudah. Siapa yang dikalahkan Yurisman itu? Sukarnis Pak, mantan Bupati Kuansing. Siapa yang dikalahkan Yurisman itu? Pak Haris Pak, mantan Bupati Pelalawan. Coba, orang heran, Mak Yurisman bisa mengalahkan 3 manusia hebat. Dislena dengan uangnya yang banyak, Pak Haris dengan topnya, Sukarnis dengan topnya. Kok bisa? Kenapa bisa? Memang takdir beliau harus duduk di DPR RI. Paham itu? Makanya kedengkian itu Pak tidak akan pernah menyenangkan hidup kita. Maka kalau ada bapak pendengki, baca Quran terutama surah Al-Falaq. Ini ibu lihat tetangga beli mobil baru menjelang hari raya, itu Al-Falaq dibaca. Mak, tetanggaku mobil baru. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Kata suami, "Mama kenapa mobil baru, Pak?" Ibu akan sehat, tidak bakal sakit. Dengan Qul a'udzu birabbil falaq itu obat dengki. Jelas itu. Makanya memberi manfaat hati bersih. Kalau hati sudah bersih, semuanya akan selesai dengan baik. Kenapa Quran itu turunnya berangsur-angsur Ustaz? Selama 13 tahun. Karena setiap ayat menjawab peristiwa. Sekarang Bapak Ibu punya istri yang bandel. Ya Pak? Bandel istri Bapak. Dalam bahasa agama, kita cemburu. Jelas apa kata Quran? Boleh kita memukul istri? Nggak boleh Pak. Wallati takhafu nusuzahunna. Kalau kau cemburu dengan kelakuan istrimu, kita pulang nggak disambutnya malah main handphone. Kita pulang ke rumah dia pergi senang. Ya.
Ini kan penyakit bapak-bapak sekarang, Pak, tekanannya kan itu sering ditinggal istri, Pak. Makanya bapak-bapak cepat tua.